Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca dan membuka pembelajaran kali ini dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pada kesempatan kali ini, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Bapak untuk menyampaikan pembahasan bab yang pertama tentang akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, optimis, ikhtiar dan tawakal. Adapun kompetensi dasar diantaranya yaitu yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa optimis, ikhtiar dan tawakal adalah perintah agama, dan memahami Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Dan yang ketiga, menyajikan keterkaitan sifat optimis, ikhtiar dan tawakal dengan pesan dari Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Lanjut, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu membaca Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Al-Imran ayat 159 dengan benar. Dan yang kedua, memahami Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang sifat optimis, ikhtiar dan tawakal, serta hadis terkait mengenai sifat optimis, ikhtiar dan tawakal. Dan yang ketiga, menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar dan tawakal dengan pesan dari Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, mari kita bersama-sama membaca Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Perhatikan dan dengarkan, mari kita bersama-sama membaca surat yang pertama yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Selanjutnya
Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Selanjutnya Quran Surat Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, 3 ayat sudah kita bacakan. Mudah-mudahan menjadi amalia baik dan menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir. Selanjutnya, hukum bacaan qalqalah. Qalqalah menurut bahasa berarti memantul. Adapun menurut istilah ilmu tajwid, qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf yang bertanda baca sukun atau karena terdapat tanda waqaf. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal. 5 huruf tersebut biasanya dirangkai atau digabung menjadi qut buzadin. Qalqalah dibedakan menjadi 2, yaitu pertama qalqalah sugro dan yang kedua qalqalah kubro. Hal ini berdasarkan definisi berikut. Al-qalqalatu kismani sugro wa kubro fa in kana sukunuha asliyan fahiya sugro wa in kana sukunuha aridon fil waqfi fahiya kubro. Artinya qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu sugro dan kubro. Jika berharokat sukun asli, ia disebut qalqalah sugro. Akan tetapi jika berharokat sukun karena diwaqafkan, ia disebut qalqalah kubro. Yang pertama, qalqalah dalam arti belajar pengucapan atau penerapan hukum bacaan qalqalah. Kita lihat di sini ada berbagai macam kata atau bentuk dalam pengucapan penerapan hukum bacaan qalqalah. Bahwasanya huruf qalqalah itu terdiri dari 5, ba, jim, dal, to, dan qaf. Yang pertama kita lihat di sini ada bacaan alif, fathah, a dan ba disukun. Dibaca ab, karena kan qalqalah itu sifatnya memantul, jadi ketika ada huruf qalqalah dibacanya itu harus terdengar memantul. Contoh yang pertama, ab, hub, ib, kab, aj, huj, ij, kaj.
Yang ketiga huruf qalqalah yang dal, ad, hud, id, kad. Yang keempat huruf qalqalah yang to, at, hut, it, kat. Dan yang terakhir kop, ak, huk, ik, kak. Jadi ketika ada huruf qalqalahnya itu harus dibaca memantul. Sebutkan kembali huruf qalqalah yang tadi. Perhatikan dan temukan huruf qalqalah di bawah ini dari ayat-ayat yang ada di sini. Coba kalian perhatikan dan temukan di mana letak hukum bacaan qalqalah kubro ataupun qalqalah sugro. Silakan kalian tulis, kalian catat dan tandai di mana letak hukum bacaan qalqalahnya. Ini sebagai salah satu bentuk latihan dalam penerapan hukum bacaan qalqalah. Pembacaan qalqalah. Perbedaan qalqalah yang pertama yaitu qalqalah kubro. Contoh yang pertama dalam ayat Al-Falaq dibaca Al-Falaq. Dan yang kedua dalam kalimat kasab, di sini terdapat qalqalah kubro di mana ada huruf qalqalah yang diwaqafkan atau di akhir dan dibaca kasab. Nah, jadi ketika ada huruf qalqalah itu dibaca memantul. Dan yang ketiga yaitu al-ma'arij. Yang kelima masad. Nah, jadi intinya ketika ada huruf qalqalah itu dibacanya memantul. Dan apabila ada di akhir seperti ini atau diwaqafkan itu masuk ke dalam qalqalah kubro. Dan yang kedua yaitu qalqalah sugro. Qalqalah sugro contohnya yang pertama yaitu alam naj'alil ardo mihada. Di sini terdapat hukum bacaan qalqalah dalam ayat naj'al ada di tengah-tengah kalimat ya, dan huruf qalqalahnya yang berharokat sukun. Dan yang kedua wa khalaqnakum ajwaja. Dan yang ketiga alam nasyrah laka sadrak. Nah, itu adalah perbedaan antara qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Untuk latihan silahkan kalian cari ada berapa huruf qalqalah pada ayat berikut, ditulis dan kalian cari ada berapa hukum qalqalah sugro ataupun qalqalah kubro dalam ayat berikut. Kita masuk ke dalam pembahasan akhlak terpuji, optimis, ikhtiar, dan tawakal. Akhlak terpuji atau akhlakul kalimah
artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Istilah lain dari karimah adalah hasanah, thayyibah, karimah, mahmudah. Keutamaan akhlak terpuji disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung tetapi sangat berat di timbangan pada hari kiamat kelak?" Abu Dzar menjawab, "Apa itu ya Rasul?" Maka Rasul menjawab, "Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu optimis. Optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berharap baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Seorang muslim dan muslimat yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akan selalu meningkatkan kualitas hidupnya dalam setiap hari. Kebalikan dari sifat optimis ialah sifat pesimis. Dalam hidupnya dia tidak akan mengalami kemajuan karena dia selalu khawatir dan hidupnya penuh dengan ketakutan, maka dia akan selalu memperoleh kegagalan, kekalahan, sehingga dia tidak mau mencoba hal-hal baru dan apapun itu karena dia sudah pesimis terlebih dahulu. Optimis lawan pesimis. Nah, yang pertama, orang optimis bahwasanya kegagalan adalah satu proses pembelajaran akan hasil yang lebih memuaskan. Dan orang pesimis itu, kegagalan adalah satu bukti kalau itulah identitas dirinya. Yang kedua, orang optimis itu suka keluar dari zona nyaman untuk menghadapi tantangan baru yang akan membuat satu kemajuan dalam dirinya. Sedangkan orang pesimis berpikiran zona nyaman itu sudah cukup karena tantangan hanya untuk orang-orang yang berpikir. Jadi dia tidak akan maju. Seperti itu. Orang optimis itu selalu menerima kritik yang dikatakan oleh orang lain, menerima masukan dari orang lain, menerima pendapat dari orang lain. Sedangkan orang pesimis itu tidak menerima pandangan, pendapat dari orang lain tentang dirinya sendiri. 4. Orang optimis berani bermimpi dengan perencanaan untuk mewujudkannya. Jadi selalu mempunyai rencana-rencana ke depan untuk mencapai suatu cita-cita, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu adalah salah satu tanda dari orang selalu optimis. Dan orang pesimis itu jangan mimpi, jalani saja realita yang ada hari ini. Jadi dia tidak mempunyai mimpi dan tidak mempunyai tujuan untuk kedepannya. Itu perbedaannya. Orang optimis bisa melihat hal-hal baik dalam kejadian, sekalipun kejadian itu buruk ataupun mengalami kegagalan, tetapi orang optimis itu dapat
menilai dari hal-hal yang positif atau selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian tersebut. Perbedaannya, kalau orang pesimis itu gampang menyerah, dan apabila ada hal buruk yang menimpa pada dirinya, jadi dia itu gampang menyerah dan berputus asa. Nah, itu adalah optimis dan pesimis. Dan jadinya seperti ini. Adanya kalau orang pesimis itu kebanyakan jadi stres, bingung, galau, dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang optimis itu perbedaannya, ketika mengalami kesuksesan, dia tetap bersyukur. Ketika mengalami kegagalan pun tetap bersyukur dan kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Optimis ringankan beban hidup. Jadi tidak mudah memang optimis itu, tetapi kita mencoba untuk optimis dalam berpikir, dalam bertindak, dalam segala apapun itu. Adapun akhlak kepada diri sendiri jadi terbagi menjadi 3 yang harus dimiliki oleh kalian semua. Yang pertama yaitu optimis, dan yang kedua yaitu ikhtiar, dan yang ketiga yaitu tawakal. 3 sifat ini berkaitan dan harus dimiliki oleh setiap siswa agar segala apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, bahwasanya ikhtiar itu secara bahasa artinya memilih. Dan pengertian ikhtiar secara istilah yaitu melakukan sesuatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki. Nah, jadi ketika kita mempunyai tujuan, kita mempunyai cita-cita, oleh karena itu harus diiringi dengan ikhtiar atau berusaha. Jadi tidak ujug-ujug langsung istilahnya seseorang itu sukses, seseorang itu bisa meraih segala apa yang dia inginkan. Harus melalui proses, salah satunya yang pertama yaitu dengan berikhtiar atau berusaha. Adapun membiasakan diri berikhtiar, yang pertama itu giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha. Dan yang kedua, tekun dalam melaksanakan suatu tugas yang diamanahkan kepadanya atau kepada diri sendiri. Dan yang ketiga, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Dan yang keempat, memiliki semboyan atau pendirian bahwa kerja keras untuk mencukupi kebutuhan lebih mulia daripada meminta bantuan atau menunggu belas kasih dari orang lain. Nah, itu adalah pembiasaan diri berikhtiar. Semoga kita bisa
melakukan pembiasaan-pembiasaan tersebut dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu tawakal. Nah, pengertian tawakal secara bahasa yaitu berserah diri atau mewakilkan. Menurut istilah, pengertian dari tawakal yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Jadi ketika kita sudah melakukan perilaku atau sifat optimis, kemudian ikhtiar, berusaha, bekerja keras, berdoa, dan kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu dapat menjadikan solusi yang terbaik atau tercapai dari segala tujuan yang kita inginkan. Perintah bertawakal. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Bentuk dan contoh tawakal diantaranya. Contoh, ada seorang ayah dan seorang ibu. Ahmad adalah petani kecil. Ia sangat mendambakan agar Ahmad kelak menjadi anak yang soleh dan cerdas. Sebagai muslim dan muslimat yang taat beragama, setiap hari mereka selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah. Semoga keluarganya hidup tentram di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil kesimpulan dari contoh tersebut bahwasanya meskipun kita hidup sederhana, kita tetap selalu berusaha dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi bab yang pertama sudah tersampaikan, sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita bahas, kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkan ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.